Halo semuanya, perkenalkan saya Penry Jonathan dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang HIV dan AIDS? Atau masih mikir, ini penyakit zaman dulu yang udah nggak relevan buat kita? Big no, faktanya kasus HIV masih terus bertambah, bahkan di kalangan anak muda. Tapi yang lebih bahaya dari HIV adalah kurangnya pengetahuan yang membuat kita salah mengartikan HIV itu sendiri. So, pastikan kita semua jadi Gen Z yang cerdas, peduli, dan bebas dari hoax soal HIV dan AIDS. Jadi, apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih. Sel ini berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, kalau HIV masuk ke tubuh, dia bakal menghancurkan sel ini pelan-pelan, bikin kita makin rentan terkena penyakit. Lalu, apa itu AIDS? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan tahap selanjutan dari HIV. Pada tahap ini, tubuh kita udah nggak bisa melawan infeksi sama sekali. Orang dengan AIDS memiliki tingkat kekebalan tubuh yang sangat rendah, sehingga mereka rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tapi ingat, punya HIV bukan berarti langsung kena AIDS loh. HIV tidak dapat terdeteksi hanya dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah berhubungan seks. Namun 1-3 bulan loh, dan jika sudah terinfeksi, umumnya individu tidak akan merasakan efek yang terlalu serius, sehingga individu tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi virus HIV. Virus ini akan merusak sistem kekebalan tubuh dan berkembang menjadi AIDS. Dalam rentang waktu 5-10 tahun loh guys. Dengan perawatan yang tepat, seseorang bisa hidup puluhan tahun sampai ke tahap AIDS. Cukup lama ya, jadi harus dicegah dari sekarang nih. Orang dengan HIV AIDS biasa disebut dengan ODA. Ada banyak mitos soal HIV yang bikin orang takut berlebihan dan menjauhi ODA. Padahal yang harus kita jauhi itu penularannya, bukan orangnya. HIV tidak dapat menular lewat sentuhan, salaman, pelukan, atau cium pipi dengan ODA. Berbagi makanan atau menggunakan alat makan yang sama, menggunakan toilet, atau mandi di kolam renang yang sama, juga tidak menularkan HIV. So, jangan asal ngejudge, tapi pelajari cara pencegahannya biar kita tetap aman. HIV bisa menular melalui hubungan seks dengan orang yang terinfeksi tanpa menggunakan kondom, dapat menularkan virus melalui cairan kelamin, seperti sperma, vagina, dan cairan praejakulasi. Aktivitas seks oral atau memasukkan alat kelamin ke dalam mulut pasangan saat berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dapat berisiko menularkan HIV/AIDS, terutama pada individu dengan kesehatan mulut yang kurang baik. Berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan atau seks bebas, berhubungan seks lewat anal atau dubur dapat meningkatkan risiko seorang terinfeksi HIV. Berbagai jarum suntik, narkoba suntik, tato, tindik, transfusi darah yang tidak aman, dan penularan dari ibu ke bayi saat masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Hingga saat ini belum ada obat, antibiotik, ataupun vaksin yang dapat menyembuhkan HIV dan AIDS. Namun, ada pengobatan yang dapat membantu mengendalikan virus dan memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini disebut antiretroviral therapy atau ART. Apa itu ART? ART adalah obat yang membantu menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga HIV nggak berkembang menjadi AIDS. Apakah ART harus diminum seumur hidup? Yaps, harus, karena begitu berhenti meminumnya, virus bisa berkembang lagi. Apakah ODA bisa hidup normal? Tentu bisa, kalau rajin minum ART. Mereka bisa tetap sehat, bekerja, bahkan berkeluarga seperti orang lain. Sebagai Gen Z yang mulai info, kita harus paham cara mencegah HIV. Pakai metode ABCDE biar gampang diingat. Yang pertama, abstain. Hindari seks bebas dan hubungan berisiko tinggi. Buat yang belum siap atau nggak mau ambil resiko, menunda aktivitas seksual adalah cara paling aman. Kalau nggak ada kontak seksual, otomatis resiko HIV sama dengan 0%. Yang kedua, be faithful. Setia pada satu pasangan yang sehat. Punya satu pasangan tetap yang udah dites HIV dan bebas dari infeksi menular seksual atau IMS bisa ngurangin resiko tertular HIV. Tapi ingat, kesetiaan itu harus dua arah. Kalau pasangan kamu nggak setia, resiko tetap ada. Ketiga, kondom. Gunakan kondom yang benar. Selain kondom untuk pria, terdapat pula kondom wanita yang terbuat dari plastik poliuretan, lebih kuat dan tahan lama dibanding lateks pada kondom pria. Dan tentu saja,
Kondom berbahan karet, lateks, dan plastik poliuretan sangat efektif mencegah HIV daripada kondom berbahan kulit alami seperti kulit domba. Hindari pelumas berbahan dasar minyak seperti Vaseline atau baby oil saat menggunakan kondom. Bahan-bahan ini dapat melemahkan kondom dan meningkatkan risiko kondom robek atau bocor sehingga rentan untuk tertular HIV. Yang keempat, drugs. Hindari narkoba, terutama jarum suntik yang dipakai bersama. Artinya, tidak semua hal patut dicoba. Narkoba suntik adalah penyebab utama penularan HIV kalau jarum suntiknya dipakai bareng. Selain itu, narkoba juga bisa bikin kehilangan kontrol yang berujung pada keputusan buruk seperti seks tanpa pengaman. Oleh sebab itu, jauhi narkoba dan jangan pernah berbagi jarum suntik dengan orang lain. Kelima, education. Mengerti penyebab penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Jangan sampai gaptek soal HIV/AIDS. Banyak orang tertular bukan karena mereka nakal, tapi karena kurang informasi. Cari tahu fakta seputar HIV/AIDS dan sebarkan info yang benar. Jadi, kesimpulannya adalah cegah sebelum kena. Jangan tunggu sampai terlambat baru sadar. Banyak orang takut dengan HIV bukan karena virusnya, tapi karena stigma yang ada di masyarakat. Kita sebagai Gen Z harus jadi agen perubahan, bukan cuma diam dan ikut-ikutan takut. HIV itu nyata, tapi bisa dicegah. Yuk jadi generasi yang berani peduli, nggak gampang percaya hoak, dan mendukung ODA. So, setelah menonton ini, maka jangan takut dan jangan diskriminasi ODA. Edukasi diri sendiri dan orang lain soal HIV/AIDS yang benar. Terapkan ABCDE buat mencegah HIV, dan jika merasa berisiko, segera tes HIV. Jadilah bagian dari Gen Z yang peduli, pintar, dan bertanggung jawab. Together, we can stop HIV, break the stigma, and build a healthier future.